Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya nih? Baik. Oh ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat karunia kita hari ini bisa berkumpul lagi menghadiri pembelajaran kita melanjutkan pembelajaran biologi bersama. Oh ya, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada terima kasih, boleh? Nah, Teman-teman, untuk mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa untuk kemarin doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada keluarganya. Hari ini kelas 10 IPA 1, di mana ada semua anak hari ini? Ada yang ke adik Bu. Oh ya, ada Bu. Siapa ya ini? Ini mungkin sama Mustiza izin. Oh, dua-duanya izin ya? Iya, Bu. Kita hari ini bulan 15 ada semua yang tidak ada dua ya? Iya, Bu. Ya, hari ini kalian udah pada sarapan semua belum tadi pagi? Belum. Kalau masa belum sarapan, kalau besok-besok kalau sekolah harus sarapan dulu ya supaya lebih siap dulu. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Saya meminta untuk anak-anak sekalian untuk menyimpan semua yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, di minggu lalu siapa nih yang masih ingat kita belajar tentang apa? Lumut, Bu. Ya, betul. Ya, jadi minggu lalu kita baru saja membahas mengenai materi lumut atau dari hidup materi ya. Ya, minggu lalu kita belajar mengenai materi yaitu subdivisi lumut. Nah, minggu lalu tuh Ibu juga sudah ada nih menyampaikan tentang pembelajaran kita yang untuk ini. Nah, ada nggak nih yang ingat Ibu menyampaikan materi apa untuk hari ini? Ya, betul ya, materi kita. Nah, untuk itu pembelajaran kita kali ini kita ada dua capaian atau tujuan belajar kita, yaitu yang pertama diharapkan anak-anak ini mampu menganalisis definisi, ciri umum, maupun klasifikasi dan peranan dari tumbuhan paku. Dan yang kedua, anak-anak ini melalui kegiatan pembelajaran nanti akan mampu untuk membuat sebuah produk atau karya berupa poster mengenai peranan tumbuhan paku yang ada di lingkungan kita. Jadi hari ini kita membahas sub yang kedua, yaitu heterodinamika. Nah, di sini Ibu ada, mungkin anak-anak bertanya nih, apa sih Ibu membawa apa sih ini? Untuk apa sih Ibu membawa tumbuhan ini? Kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak ini tumbuhan apa? Tumbuhan paku. Ya, betul ya, sesuai dengan pembelajaran kita, keterangan kita atau tumbuhan paku. Nah, di minggu lalu kita belajar tentang lumut. Kira-kira Ibu kan juga ada tuh membawa contoh kemarin tentang lumut, dapat tumbuhan lumutnya. Kalau bisa dilihat dari sini sama yang kemarin, apa nih ciri-ciri dasar yang membedakan, yang paling terlihat dari perbedaan antara tumbuhan paku dan lumut yang sebelumnya? Ya, benar ya. Ya, jadi tumbuhan kita ini yang sangat membedakan dari yang minggu lalu atau tumbuhan lumut itu dia adalah tumbuhan fokus kita atau dapat dibedakan antara akar, batang dan juga daunnya. Nah, kemudian ini ada mengenai strukturnya tadi, Ibu ingin membahas nih. Kalau menurut tadi temannya ada yang bilang katanya akar.
sejati seperti ini. Nah, ini kalau daun yang belum ini disebut dengan mikrofil, sedangkan yang sudah berbentuk sebagai daun ini disebut dengan. Nah, mungkin pengantar dari ibu mengenai struktur dari tumbuhan paku dan ciri-cirinya sebelum dulu. Nah, di sini ibu mau minta anak-anak untuk mengerjakan LKS yang sudah ibu siapkan. Yang harapannya adalah dengan setelah mengerjakan LKS ini anak-anak jadi dapat menganalisis bersama teman kelompoknya mengenai ciri-ciri dari tumbuhan paku yang lain, bukan hanya yang ibu sudah jelaskan, serta juga dapat mengidentifikasi peranan dari tumbuhan paku. Ini ibu minta dibagi jadi 3 kelompok saja bersama teman sebelahnya. Mohon untuk ya diisi dulu nama kelompoknya siapa, kemudian ada mungkin ada pertanyaan atau mungkin yang kurang jelas mengenai LKS yang ibu berikan boleh ditanyakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Boleh lihat dari sumber literatur, dari buku, berdiskusi bersama teman. Baik anak-anak, apa sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya. Berpintar ya pada cepat-cepat ngerjainnya nih. Nah, sekarang coba ibu mau anak-anak siapa nih yang berani untuk memaparkan hasil diskusinya ke depan? Panggil aja nih. Nanti yang berani ibu kasih hadiah nih. Ada yang berani? Coba siapa namanya nak? Banyak boleh aku dulu. Sampaikan. Yang lain mohon diperhatikan ya. Teman-teman, perkenalkan saya Akindo. Saya akan membacakan hasil diskusi saya bersama rekan saya dari Tias. Jadi dari berita ini memiliki ciri-ciri yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Nah, struktur dari berita ini berupa kormus yang memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Lalu bentuk angkutnya berupa silengan poer. Lalu fase reproduksi dominannya adalah fase klorofil. Terus cara memperoleh makanannya yaitu karena memiliki klorofil dia bersifat autotrof, jadi dia berfotosintesis. Lalu habitat Pteridophyta ini yang kami ketahui bahwa hidup di tempat yang lembab, bisa juga di air, permukaan batu, tanah, ataupun menempel di kulit pohon. Nah, lalu penghasil gamennya yaitu yang dinamakan protarium. Nah, Pteridophyta ini bereproduksi dengan cara seksual melalui pembentukan spora atau metagenesis dan aseksual melalui rizom. Lalu ada beberapa klasifikasi Pteridophyta ini yaitu ada paku purba atau psilocyida, paku kawat, Lycophida, ada paku ekor kuda, Phenopsida, lalu ada paku sejati, Pteropsida. Peranannya juga ya disampaikan. Yang lain diperhatikan ya perannya. Nah, jadi dari hasil diskusi kami ini ada beberapa pelajaran tumbuhan paku bagi kehidupan manusia, salah satunya yaitu sebagai tanaman hias dan juga untuk obat-obatan, sebagai
bahan makanan tentunya, ada juga dijadikan sebagai pupuk hijau, bahan penggosok atau amplas, lalu pembersih udara dengan menyumbangkan oksigen, lalu untuk dijadikan sebagai pupuk. Nah, ada juga peranan tumbuhan paku atau poteri kita ini yang merugikan, salah satunya yaitu invasif. Nah, beberapa spesies tumbuhan paku ini dapat menjadi invasif di beberapa lingkungan. Mereka tumbuh dengan cepat dan menutupi tanah, menghambat pertumbuhan tanaman asli. Lalu bisa juga dari hasil diskusi kami itu yang merugikan itu karena dia ini juga bersifat gulma dalam pertanian. Nah, tumbuhan paku ini bisa menjadi hama, mereka dapat menyerap nutrisi tanah yang dibutuhkan tanaman pertanian. Lalu ada yang merugikan itu yang selanjutnya kesehatan hewan. Beberapa jenis paku ini dapat menjadi racun bagi hewan ternak. Jika hewan memakan tumbuhan paku yang beracun, ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan hewan ternak tersebut. Lalu yang terakhir yaitu mengganggu infrastruktur. Nah, karena misalnya mereka bisa menutupi saluran air ataupun jalan dan menyebabkan kerusakan pada bangunan serta menyulitkan perawatan area perkotaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan menurut hasil diskusi saya dan rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ya Pak. Karena aku sudah berani nih menyampaikan ini ada hadiah dari Ibu. Ayo beri tepuk tangan untuk Ibu. Boleh duduk? Ya, jadi anak-anak tadi sudah ini ya memperhatikan apa yang sudah temannya. Kira-kira jawaban dari anak-anak itu sama nggak atau ada yang berbeda? Ya benar ya, ini tadi Ibu sudah juga mengalami beberapa yang sudah temannya sampaikan, sudah disebutkan ke depan. Nah, tadi temannya juga ada menambahkan nih kalau ilmu dari tumbuhan paku itu yang membedakannya itu dia adalah tumbuhnya sudah memiliki pembuluh ya, sudah ada pembuluh akutnya, silang dan buah. Silang itu kan untuk pembuluh akut yang membawa nutrisi atau sari-sari dari akar menuju batang, dan juga flow untuk mengangkut nutrisi dari fotosintesis. Kemudian habitatnya, dia dari teman yang menyampaikan tadi ada 3 ya, yaitu higrofit, dan epifit. Higrofit ini dia tumbuhan pakunya hidup di tempat lembab. Kemudian ada hidrofit yaitu tumbuhnya di air, dan juga ada epifit atau menempel atau akar-akar di batang-batang pohon. Kemudian ini ada klasifikasi, tadi temannya sudah menyebutkan ada 4 klasifikasi dari tumbuhan paku ini ya, yaitu ada Psilopsida, paku purba, kemudian ada Lycopsida, paku tawar, ada Sphenopsida, paku Lepidopsida, dan Pteropsida, paku sejati. Nah, kira-kira nih kalau tumbuhan paku yang Ibu bawa tadi ini termasuk ke klasifikasi tumbuhan paku yang mana? Ada yang tahu? Ya benar, paku sejati, karena dia sudah jelas ya, bisa dibedakan yang beda sama paku purba. Itu biasanya paku purba itu daunnya kecil-kecil atau mungkin masih belum terlalu jelas. Kemudian paku kawat juga, paku ekor kuda. Ada yang pernah atau tahu nggak paku ekor kuda itu yang seperti apa? Pernah ke pantai atau ke yang di kan ada itu kan daunnya itu panjang seperti itu. Nah, tadi juga temannya udah menyebutkan peranan dari tumbuhan paku bagi kehidupan manusia. Kemudian juga ada yang memberikan betul ya kata temannya tadi, ada yang sebagai tanaman hias, untuk obat-obatan, untuk sayuran, untuk bahan penggosok juga ada. Kemudian yang merugikannya ya tentu tumbuhan paku itu bisa menjadi gulma ya di pertanian. Kemudian juga dapat menjadi invasif atau untuk dapat menutupi dari tanah atau menghambat pertumbuhan dari tanaman yang ada di lingkungan tersebut. Nah, mungkin itu saja. Mungkin anak-anak ada yang tugasnya tadi ya, LKS-nya boleh dikumpulkan untuk
Uangnya nilai ya. Ya. Mungkin anak-anak ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, boleh silakan bertanya. Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ingin menyampaikan mengenai tugas atau yang akan kita kerjakan. Tapi sebelum itu, ibu minta satu murid boleh anak-anak untuk ada yang bisa berani nggak untuk menyimpulkan apa yang ibu sudah jelaskan dari pembelajaran dari Yana, siapa namanya? Saya Pesi, Bu. Ya boleh. Di sini Pesi mencoba menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Karena hari ini kita masih belajar mengenai materi Makae dan materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu teori kita atau tumbuhan paku. Yang mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya tumbuhan paku itu memiliki ciri umum yaitu tumbuhan yang berlomos atau tumbuhan jadi tumbuhan paku ini juga sudah dapat dibedakan antara akar, batang, dan juga daunnya. Nah, kemudian ciri selanjutnya yaitu paku ini memiliki pembuluh angkut berupa silem dan floem. Dan juga habitat tumbuhan paku ini yaitu ada di 3 tempat biasanya. Yang pertama ada hidrofit atau tempat. Hidrofit adalah tempat di air, kemudian ada epifit yaitu tempat pada substrat. Tadi juga dijelaskan mengenai daunnya yaitu ada profil daun yang masih muda dan cenderung belum profil. Kemudian tumbuhan paku ini juga sudah dapat berfotosintesis atau disebut dengan tumbuhan pokok. Kemudian ada klasifikasi dari tumbuhan paku ada Phylloxida atau purba, kemudian ada Phylloxida atau pawai, kemudian ada juga Phenosida atau ekor kuda, kemudian yang terakhir ada Pteridopsida atau paku sejati. Kemudian tadi ada juga disebutkan peranan-peranan paku yang baik itu pemilihan dan juga pembunuhan. Karena kalau yang pembunuhan tadi bisa dijadikan tanaman hias, tanaman obat, dan juga dapat dijadikan bahan pangan berupa sayuran. Ada juga banyak sekali lainnya. Kemudian yang merugikan lagi adalah yaitu invasif mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya karena pertumbuhannya yang cepat. Kemudian ada sebagai gulma, dapat juga mengganggu kesehatan hewan karena ada paku yang beracun. Kemudian ada juga yang mengganggu infrastruktur atau menutupi bangunan yang ada di sekitar. Mungkin itu saja Bu. Ya, benar ya, cukup lengkap ya penjelasan dari kesimpulan dari Pesi. Karena Pesi udah berani menyimpulkan nih, Ibu juga ada hadiah nih untuk Pesi. Terima kasih. Benar ya, tadi mengenai ciri umum, mengenai klasifikasi dan juga peranannya tadi sudah disampaikan dengan cukup lengkap ya. Terima kasih. Kemudian ini Ibu punya tugas untuk anak-anak mengerjakan seperti yang sudah disampaikan di awal tadi. Kita diharapkan ini dapat membuat sebuah karya atau produk berupa poster. Jadi anak-anak ditugaskan untuk di depan itu membuat sebuah poster yang berisi mengenai contoh satu atau beberapa tumbuhan paku yang tidak ditemukan di lingkungan, apa peranannya dan baik yang merugikan atau menguntungkan, serta dijelaskan itu maksudnya termasuk atau apa, terus gambar. Baik, sudah jelas mengenai tugasnya. Ada yang ditanyakan? Terima kasih. Sudah jelas. Mungkin sampai situ saja pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi. Sebelum itu Ibu meminta untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini kepada kelasnya boleh untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, nanti mau mengakhiri pembelajaran pada kalian di sini. Itu saja Ibu pamit ya. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Bu.